الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah membaca doa yang sering sebut-sebut doa satu jagat, yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungi kami dari siksa api neraka. Doa ini hampir tidak lepas dari lisan kita ketika kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya berisi permohonan kebaikan kehidupan kita di alam dunia dan permohonan kebaikan kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berkaitan dengan harapan dalam doa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man u'tiyahunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa zawjatan salihatan la tabghihi hawnan fi nafsiha wa malihi." Ada 4 perkara yang ketika seseorang diberi 4 perkara ini, maka dia telah diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, badan yang bersabar atas musibah, serta istri yang salehah yang tidak berkhianat atas dirinya dan harta suaminya. Hadis riwayat Tabrani. Berdasarkan hadis tersebut, ada 4 hal yang harus kita amalkan supaya kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, hendaknya kita berusaha membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah. Sebagaimana diriwayatkan, ada seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Beritahukan kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang." Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah." Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Zikir dengan lisan bisa dalam bentuk membaca Al-Quran, bisa dalam bentuk membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, serta bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat ialah hati yang bersyukur, yaitu mengakui dan menghargai segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidaklah semua nikmat yang
ada padamu sekalian kecuali dari Allah. Oleh karenanya janganlah kita angkuh, tidak mau taat kepadanya, bahkan mengkufurinya. Dalam hal ini Allah mengancam di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur, tentu aku akan menambah kenikmatan kepadamu sekalian. Dan apabila kalian mengkufurinya, sesungguhnya azabku amatlah sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, tanda hamba diberi kebaikan dunia dan akhirat ialah bersabar dalam menghadapi ujian. Dunia adalah tempat ujian. Tidak seorang pun yang menjalani kehidupan tanpa mendapatkan ujian dan cobaan. Masalah kehidupan datang silih berganti, begitu banyak tantangan, rintangan dan hambatan yang semuanya harus kita hadapi. Maka cukup dengan sifat sabarlah yang harus kita miliki. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, sesungguhnya kalian tidak akan bisa mendapatkan apa-apa yang kalian sukai kecuali dengan sikap sabar dalam menghadapi apa-apa yang tidak kalian senangi. Oleh karena itu, mari kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min 'azmil umur. Yang artinya kurang lebih kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran Surat Al-Imran ayat 186. Muhammad bin Bashir Al-Khariji berkata dalam syairnya, la tayasanna wa in talat matalabatu idza ista'anat bi sabrin antara farja innal umura idza shaddat masalibuha fas-sabru yaftahu minha kullama irtadaja. Janganlah kamu putus asa sekalipun sangat lama perjalananmu. Jika kamu minta pertolongan pada kesabaran, maka pasti akan mencapai keberhasilan. Segala urusan jika terkunci untuk mencapainya, maka kesabaranlah yang bisa membukanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, tanda hamba yang diberikan kebaikan dunia dan akhirat ialah mempunyai istri yang salehah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khair? Qala allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga suami benci. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 34, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Sebab itu, maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Olehnya Allah telah memelihara mereka. Tidak ada suami yang bisa mencapai kesuksesan dalam hal apapun tanpa di belakangnya ada seorang istri yang mendukung dan mendoakannya. Sejarah membuktikan Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, perempuan pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Khadijah lah yang membela suaminya saat kaumnya melakukan perundungan, dan dialah yang memberikan dukungan moral dan materi untuk dakwah suaminya, dan yang membesarkan hati Rasulullah seusai berjumpa dengan Jibril untuk pertama kalinya.
Oleh karenanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri kita sebagai istri yang salehah dan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Itulah 4 hal kebaikan di dunia dan akhirat. Lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, badan yang bersabar, dan istri yang salehah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.